Halo teman-teman, sahabat GERD Anxiety dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta, mantan penderita sakit asam lambung, GERD, Anxiety Disorder, dan psikosomatik. Dan sekarang saya terjun di dunia hipnoterapi. Tentunya hipnoterapi pengobatan masalah asam lambung, masalah GERD, Anxiety Disorder, dan psikosomatik. Begitu ya. Oke, teman-teman yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Saya minta tolong di-subscribe, saya minta tolong untuk di-share, dibagikan. Dan nanti kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Bisa di kolom komentar ataupun di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini gitu ya. Nanti silahkan teman-teman tanyakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan, barangkali ada yang perlu dikonsultasikan, disaringkan dengan saya gitu ya. Tentunya gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau kasih informasi nih kepada kalian semuanya ya, tentunya karena banyak yang bertanya-tanya. Mungkin ini di beberapa video yang ada di YouTube itu juga sudah dibahas sebenarnya, tapi ini saya juga membahas, sebenarnya sudah saya bahas di video-video saya yang lama, tapi ini saya bahas lagi tentang tanda-tanda seseorang ataupun tanda-tanda penderita asam lambung, penderita GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik itu sudah akan sembuh itu apa sih gitu ya, tanda-tandanya bagaimana, terus kemudian sensasi yang paling terakhir itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu ya. Itu saya bahas di video kali ini gitu ya. Simak baik-baik, terus kemudian juga fokus ya. Kalau menyimak video-video motivasi seperti ini, teman-teman harus fokus supaya apa yang disampaikan itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar Anda gitu ya, karena tentunya itu nanti akan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku Anda semuanya untuk mendapatkan kesembuhan. Oke guys, langsung aja tanpa berlama-lama. Jadi ada beberapa tanda-tanda seorang penderita asam lambung itu sudah mau sembuh gitu ya. Itu versi saya yang saya alami dulu ketika saya masih sakit selama 1 tahun, terus pernah kambuh kayak gitu ya. Nah jadi gejala yang maksud saya tanda-tanda pertama yang dirasakan penderita asam lambung ketika sudah mau sehat, itu yang pertama adalah gejalanya sudah mulai berkurang ya. Pokoknya entah apapun gejalanya, kalau gejala itu nanti sudah mulai berkurang, yang tadinya itu ada banyak terus kemudian kok mulai berkurang, nah berarti Anda ini sudah berada di fase sudah mau sembuh, ada perbaikan lah ya. Tapi kalau stagnan, gejala tidak berkurang tapi cenderung bertambah, ada sesuatu hal yang harus Anda pikirkan. Ada sesuatu PR yang harus Anda selesaikan, entah di pola pikir, pola hidup, dan pola makannya. Seperti itu ya, gejala berkurang. Terus yang nomor 2, ya selanjutnya itu ada mulai berani bersosialisasi teman-teman. Jadi Anda yang tadinya itu cuma merenung diri di rumah ya, meratapi gejala, meratapi sensasi asam lambung, tapi kalau Anda sudah mau sembuh ini, Anda ini sudah mulai merangkak, mulai memberanikan diri untuk bersosialisasi dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman-teman di luar rumah. Dengan harapan dan dengan kesadaran bahwa dengan melakukan ini, saya akan semakin sehat. Gitu ya. Kalau tanda-tanda itu sudah mulai ada, berarti Anda sudah tanda-tanda sembuh. Terus kemudian mulai menikmati makanan teman-teman. Yang tadinya Anda makan ini hanya untuk sebatas menggugurkan kewajiban ya. Tapi kalau Anda ini sudah mendekati kesembuhan, Anda makan ini sudah merasa nikmat, sudah ada rasa enak. Ya, bukan lagi saya makan supaya tidak lemas, saya makan hanya penggugur supaya nanti saya tidak tambah parah, bukan. Tapi Anda makan ada rasa nikmat. Ya, begitu. Terus kemudian yang selanjutnya ya, yang sudah saya rangkum ini ada mulai bisa menikmati musik biasanya. Yang biasanya Anda ini nggak bisa menikmati musik karena pikiran Anda ini, pikiran teman-teman ini terpecah. Ya, kalau pikiran itu sudah terpecah, nggak mungkin kita bisa fokus pada satu hal. Tak mungkin kita bisa fokus dalam satu kegiatan, begitu. Kalau nanti Anda sudah bisa menikmati musik, alunan musik, mulai menirukan, ada timbul rasa hormon kebahagiaannya itu muncul, nah itu tanda-tanda Anda sudah sangat dekat dengan kesembuhan. Begitu. Oke, lanjut ya. Anda mulai bisa menikmati ibadah, teman-teman. Ya.
dari sakit yang Anda rasakan. Nah, itu Anda petik sebuah pelajaran. Anda sudah bisa memetik itu sebagai sebuah pelajaran bahwa ini salah satu cara saya ataupun salah satu cara Tuhan saya untuk mungkin memberikan ujian, mungkin menegur saya supaya ibadahnya lebih baik lagi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kan seperti itu. Selanjutnya ya, mulai bisa makan pantangan meskipun masih ada gejala. Ya, jadi meskipun masih ada gejala, Anda sudah mulai nih mencoba-coba makanan sedikit pedas, makanan sedikit bersantan. Ya, pokoknya yang makanan-makanan pemicu asam lambung itu sudah bisa mulai Anda coba meskipun masih ada gejala. Karena apa? Berarti di situ sudah ada keberanian pada mindset dan pikiran teman-teman. Sudah muncul keberanian pada pikiran bawah sadar. Begitu, itu yang paling penting teman-teman. Kalau masalah gejala nanti kita pikir belakangan. Karena banyak orang-orang yang ada gejala asam lambung tapi dia tidak merasakan sakit. Ya, karena yang diserang orang sakit asam lambung itu yang terutama mengalami anxiety itu adalah psikisnya ya. Begitu. Terus kemudian mulai bisa sedikit bahagia. Nah, ada timbul rasa bahagia meskipun tidak setiap hari mungkin ya. Tapi Anda sudah mulai bisa tersenyum, mulai bisa tertawa, mulai timbul rasa bahagia. Jadi kalau ada rasa bahagia itu Anda bisa merasakan teman-teman. Ya. Orang murung, orang tersenyum, orang bahagia itu ada rasanya loh. Maka dari itu kalau kita terapi ya, hipnoterapi seperti itu, pasti nanti ada sesi saya minta untuk menciptakan suasana lucu, suasana bahagia, tersenyum dan sebagainya. Karena ketika kita tersenyum, ketika kita tertawa, ya kita akan memproduksi hormon kebahagiaan. Salah satunya hormon endorfin seperti itu. Dan itu bisa kita rasakan teman-teman. Nah, jadi kalau nanti kita ataupun teman-teman penderita asam lambung ini sudah mulai bisa tersenyum, sudah bisa mulai tertawa, itu tanda-tandanya Anda sudah mulai sembuh. Terus kemudian meskipun gejala masih ada, tapi bisa mulai membiarkan dan beradaptasi. Ya, meskipun gejala itu masih ada, Anda sudah mulai bisa beradaptasi. Alah, biarin aja lah, sementara seperti ini, biarkan aja. Mungkin nanti bisa sembuh, mungkin nanti ataupun kemarin merasakan hal ini, tak biarkan aja, ternyata nggak apa-apa. Tapi semakin saya pikirkan, ternyata saya malah semakin drop seperti itu. Nanti ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi mulai beradaptasi. Ya, bukan berarti gejala itu nanti akan ada selamanya, tidak. Ya, jadi dengan adaptasi itu Anda lebih bisa cuek, lebih bisa masa bodoh gitu. Dan pada akhirnya nanti secara Anda tidak sadari, kondisi tubuh Anda ini akan membaik jauh lebih baik dari sebelumnya. Begitu teman-teman. Oke, terus kemudian orientasi hidup itu sudah mulai berubah. Kalau tadinya itu kita sehat, saya sembuh kayak gitu ya. Jadi nanti orientasi hidup teman-teman ini sudah mulai berubah. Bisa ke orientasi untuk bekerja, berkreasi, terus kemudian juga ibadah. Jadi bukan fokus mengurusi kondisi tubuh lagi. Kadangkala ataupun yang sering terjadi adalah ketika kita nanti ada gejala, kita lebih sering membiarkan. Tadi apakah saya belum makan? Misalnya jantung berdebar-debar. Oh, mungkin tadi saya belum makan, saya makan. Dan itu tidak diingat-ingat lagi kejadian jantung berdebar-debarnya. Gitu ya. Kalau sudah mau sembuh seperti itu. Tapi kalau Anda ini jantung berdebar-debar terus diingat terus. Nah, itu akan sebenarnya akan memupuk, akan melipat gandakan rasa trauma sebenarnya. Rasa ketakutan, rasa cemas. Akhirnya timbul anxiety disorder begitu. Oke. Terus kemudian lanjut ya. Mulai melupakan trauma dan melupakan gejala-gejala yang terjadi sesaat. Misal kita tiba-tiba sempoyongan ataupun kelingan, itu kita sudah bisa membiarkan. Tidak selalu kita ingat, kita bawa terus-menerus setiap waktu, setiap saat, setiap jam, setiap detik dan sebagainya. Gitu ya. Dan trauma-trauma yang kemarin-kemarin itu sudah mulai kita lupakan. Tidak selalu kita bawa, tidak selalu kita ingat-ingat terus-menerus, tapi kita ada kemauan untuk melupakannya. Setiap ada teringat, kita lupakan. Saya tidak mau mengingat-ingat, seperti itu. Oke, selanjutnya pola hidup mulai mendekati biasanya. Nah, pola hidup sudah mulai mendekati biasanya. Kalau biasanya Anda olahraga, Anda olahraga. Kalau biasanya Anda bekerja, Anda bekerja. Kalau biasanya Anda ini suka begadang gitu ya,
itu nanti kalau Anda sudah mau sembuh, Anda juga akan mendekati kondisi di mana Anda ini mau begadang lagi begitu teman-teman. Pasti Anda akan mencoba, saya mau begadang kayak gitu. Dulu saya pun juga tidak kuat teman-teman. Misalnya jam 9 malam belum tidur itu nggak kuat saya. Kalau nggak tidur, belum tidur itu kayak mau pingsan, kayak nggak nyaman kayak gitu. Tapi sekarang saya itu tidurnya, jam sekarang ini ya, udah sembuh ini, itu bisa jam 11, jam 12, kadang setengah 1, seperti itu. Karena dulu saya suka bergadang dulu, pada waktu kuliah itu ya. Kalau saya tuh main kartu gitu ya, sama teman-teman kuliah itu bisa sampai subuh teman-teman, begitu. Ya, maka dari itu kalau nanti udah sembuh, mulai sembuh itu, pola hidup lama itu nanti akan mulai kembali kayak gitu. Tapi kita harus bisa mengontrol ya hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sekiranya tidak untuk dilanjutkan ya tidak usah dilanjutkan. Begitu, itu semua demi kesehatan. Terus kemudian yang terakhir ini ya, yang terakhir adalah aura wajah ini sudah mulai berubah. Yang tadinya biasanya orang asam lambung ya dengan kecemasan tinggi itu wajahnya itu cenderung pucat teman-teman. Aura wajahnya itu kusam, cenderung pucat, seperti tidak ada aliran darah ke wajah begitu. Itu yang sering kali saya jumpai juga pada klien-klien, pada pasien-pasien hipnoterapi saya. Begitu. Dan saya pun dulu juga begitu, sama aja ya, pucat setiap hari. Nanti kalau orang tanya, kamu sakit apa kok pucat? Nanti pulang ke rumah langsung mengaca, ya, langsung ngaca gitu, masa saya pucat kayak gitu. Tapi nanti kalau udah sembuh itu aura wajahnya udah mulai terpancar, sudah mulai memerah, tidak kusam, tidak pucat, begitu ya. Nah, tetapi teman-teman, meskipun ya ini beberapa tanda-tanda ya, tanda-tanda kesembuhan orang yang mau sembuh dari asam lambung itu seperti itu untuk versi saya yang saya alami dulu gitu. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa biasanya meskipun itu nanti sudah Anda alami, biasanya gejala kelingan masih ada teman-teman ya. Gejala kelingan itu ciri khas banget dari asam lambung. Tergantung kondisi masing-masing, bisa lama, bisa cepat. Kalau saya dulu kebetulan gejala kelingan itu lama teman-teman. Adalah 1 tahun gitu ya, saya kelingan gitu ya dulu pada waktu saya sakit asam lambung itu. Tapi sebenarnya itu bisa dilawan, itu bisa diatasi teman-teman untuk masalah kelingan. Jadi nanti saya bahas di video yang lain gitu ya untuk kelingannya. Yang penting teman-teman nanti sudah mulai bisa sudah mulai bisa mengontrol kecemasan. Insya Allah nanti kelingan juga bisa teman-teman atasi begitu ya. Nah, di video kali ini saya sampaikan teman-teman untuk obat ya. Obat itu hanya membantu dalam proses penyembuhan asam lambung. Yang dominan ya itu adalah pengobatan diri sendiri ataupun self healing, self hipnoterapi. Di situ terdapat yang namanya terapi olah pikir. Itu yang dominan membantu penyembuhan Anda. Kalau masalah obat itu sifatnya hanya membantu, tapi kalau pola pikir ini yang mendominasi teman-teman ya. Yang mendominasi kesembuhan itu di situ. Di mana Anda bisa mengelola pola pikir Anda dengan baik, maka kesembuhan itu akan cepat banget Anda dapatkan. Begitu ya. Nanti kalau mau konsultasi, silahkan langsung aja WA saya. Di nomor WA saya cantumkan di bawah sini. Oke. See you next time. See you next di video yang lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.